Wacana Menak Yakut Kolil Komas membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan Ponpes dan lembaga pendidikan di bawah Kemenak menuai pro dan kontra. Lantas bagaimana tanggapan pengawas pemilu yakni Bawaslu Republik Indonesia? Kita akan membahasnya dengan anggota Bawaslu RI Puadi. Selamat pagi Pak Puadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puadi, Menak menyatakan akan membatasi kampanye elektoral di Ponpes. Tapi ini beda nih dengan Ketua KPU Hashim Asyari yang menyatakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi boleh kok dengan izin. Nah, bagaimana Bawaslu menyikapi perbedaan sikap antara penyelenggara pemilu dengan Menak? Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu, tahapan masa kampanye perlu juga diawasi agar setiap kontestan mengikuti dan memanfaatkan masa kampanye sesuai dengan tujuan kampanye itu sendiri, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, pasca putusan Mahkamah Konstitusi di nomor 65 garing PUU strip 21 garing 2023 terkait larangan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah, sebagaimana diatur di ketentuan pasal 280 ayat 1 ya huruf H Undang-Undang 7 tahun 2017. Ini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Nah, pertama adalah ya membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi di atas, paling tidak diperoleh dua hal yang penting yang menjadi pegangan Bawaslu terutama dalam pengawasan kampanye di tempat pendidikan, kemudian tempat ibadah dan fasilitas pemerintah. Pertama, tempat ibadah merupakan tempat yang dilarang digunakan untuk tempat kampanye ya oleh pasal 280 ayat 1 huruf H. Kemudian juga tempat ibadah tempat tidak diberikan pengecualian sebagai tempat kampanye meski atas undang-undang pengelola tanpa atribut kampanye. Nah, kemudian juga yang kedua, penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye masih diperbolehkan sepanjang yang pertama mendapatkan izin dari penanggung jawab ya. Tempat yang dimaksud, kemudian juga dihadirkan tanpa atribut kampanye itu sendiri. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan kampanye tempat pendidikan atau kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah menjadi bagian yang dilarang apabila penyelenggara tidak memiliki izin dari penanggung jawab tempat dimaksud, dan juga dapat dilakukan dengan menghadirkan berbagai macam atribut. Baik. Nah, ini yang kemudian yang keempat ya, ini sanksi atas pelanggaran ketentuan larangan kampanye di tempat pendidikan yang menggunakan fasilitas pemerintah atau juga tanpa berizin dan menghadirkan atribut, ini ada kena sanksi pidananya sebagaimana diatur di ketentuan 521. Nah, tadi disinggung berkaitan tentang wacana ya. Ini ada wacana pembatasan kampanye politik elektoral ya di lingkungan pondok pesantren dan pendidikan ya. Bagi Bawaslu tentunya ya ini menghargai satu sikap ya Menak dan Bawaslu. Bagi Bawaslu ini adalah wewenang Menak ya untuk mengaturnya. Nah, tapi juga bagi Bawaslu, titik fokus pengawasan kampanye di tempat ibadah atau juga di tempat pendidikan ya tentu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Yang esensinya adalah membolehkan kampanye di tempat pendidikan sepanjang ada izin dan tidak bawa atribut. Dan peraturan KPU yang mengatur teknis penyelenggaraan kampanye itu tentunya di tempat pendidikan. Sehingga ini juga perlu ada masukan nih. Selain itu juga pihak kampus juga hendak membuat SOP yang tegas terkait penyelenggaraan kampanye di lingkungan perguruan tinggi. Termasuk juga di lingkungan perguruan tinggi yang dikelola oleh yayasan termasuk juga pondok pesantren. Iya. Demikian. Baik Pak Puadi, jadi sesuai dengan putusan MK seharusnya di Ponpes itu masuk lingkungan pendidikan artinya diperbolehkan dengan izin ya. Diperbolehkan dengan izin. Nah, ada sejumlah pihak yang khawatir terkait dengan izin ini rawan dipolitisasi. Nanti bagaimana pengawasan dari Bawaslu terkait dengan pemberian izin ini?
Ya, Bawaslu tetap melakukan proses pengawasan melekat. Tadi ada dua hal ketika ada penentu kebijakan. Ya, kalau di kampus itu biasanya ada rektor. Apakah rektor ya memberi izin terhadap kegiatan tersebut? Nah, sepanjang tidak ada izin, kemudian juga membawa atribut, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, maka ini tentu ada sanksinya. Nah, Bawaslu pintu masuk penanganan pelanggaran itu melalui temuan dan kemudian melalui laporan. Jika nanti ada temuan dari hasil pengawasan pemilu terkait hal tersebut, dua hal yang tadi menjadi pengecualian yang disampaikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, ini juga menjadi temuan Bawaslu jika Bawaslu menemukan ada para peserta pemilu yang ketika dia kampanye di tempat pendidikan tanpa melalui proses izin ya dan kemudian membawa atribut. Begitu pula melalui proses laporan. Jika nanti ada laporan masyarakat ya berkaitan tentang kampanye yang dua hal tadi yang menjadi catatan, maka Bawaslu tetap menerima laporan tersebut, kemudian Bawaslu melakukan kajian. Sepanjang memenuhi ketersyaratan formil materi, maka Bawaslu tetap akan melakukan proses. Nah, ini yang menjadi catatan adalah ya hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang diatur dalam peraturan KPU di antara ini yang pertama berkaitan tentang penegasan bahwa hanya kampus perguruan tinggi yang dapat dijadikan tempat kampanye. Nah, penegasan termasuk juga hari Sabtu dan Minggu yang dapat dilakukan kampanye juga tidak mengganggu jalannya proses akademik. Penegasan bahwa tidak ada keterlibatan ASN juga menjadi catatan ya di lingkungan perguruan tinggi dalam kampanye. Kemudian juga berkaitan tentang penegasan penyelenggaraan kampanye harus mendapatkan izin persetujuan dari penanggung jawab kampus. Termasuk juga penegasan bahwa penyelenggara kampanye tidak membawa atribut ke dalam Baik. kampus. Nah, sehingga Baik. kampus hendaknya membuat SOP yang tegas Ya. terkait penyelenggaraan kampanye di lingkungan perguruan tinggi, termasuk juga di lingkungan perguruan tinggi yang dikelola oleh yayasan pondok pesantren tersebut. Baik, oke Pak Puadi, lalu bagaimana Bawaslu juga memastikan nanti pengawasan di lapangan tidak abu-abu terkait dengan izin ini dan apakah boleh nanti kalau ada paslon yang merasa tidak adil soal diberikan izin di pondok pesantren atau lingkungan pendidikan? Bagaimana? Boleh Ya, mengadu? saya seperti sampaikan tadi, kita tetap ya melakukan proses pengawasan melekat ya. Kemudian juga selain itu juga ini penting juga untuk menciptakan satu lingkungan yang aman, kemudian tertib dan beradab di dalam kampus dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga negara itu sendiri. Nah, sehingga sebagai lembaga yang tentunya yang berwenang untuk menindak adanya pelanggaran terhadap larangan kampanye, hadirnya putusan tadi yang saya sampaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Bawaslu dalam memaknai pasal Ya. 280 ayat 1 huruf H yang selama ini juga diakui bersifat multitafsir. Ada yang membolehkan dan kemudian juga memaknai sebagai larangan yang bersyarat ya. Kemudian juga ada juga yang memaknai sebagai kegiatan yang dilarang. Nah, adanya putusan MK tadi ya secara faktual mengakhiri polemik atas tafsir pasal yang tadi. Baik. Nah, sebagai tindak lanjut putusan ini, maka memberikan kepastian hukum agar tidak berada di ruang abu-abu terkait penyelenggaraan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Tentunya KPU perlu merumuskan aspek teknis berkaitan Baik. tentang penyelenggaraan kampanye di Ya. tempat pendidikan. Baik, termasuk juga revisi PKPU terkait dengan aturan ini ya. Pak Puadi, terima kasih Ya. anggota Bawaslu RI. Puadi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.